Halo semuanya, balik lagi ya di kanal aku dan semoga kabarnya baik-baik aja. Aku mau ngucapin juga, voilà la fête des amoureux pour tous ya. Kita sekarang udah masuk di bulan Februari, udah 2 minggu juga. Terus aku mau ngucapin selamat hari kasih sayang buat kalian semua. Semoga kalian bisa makin deket dengan orang-orang yang kalian kasihi ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang seorang tokoh Prancis yang karyanya sangat fenomenal banget dan bahkan sekarang dinobatkan sebagai simbol Hari Kasih Sayang Dunia sebagian besar negara sih ya. Karena kayaknya di Indonesia sendiri kita jarang banget denger karya ini, tapi karyanya mungkin kita udah pernah lihat ya. Nah, jadi di video kali ini kita bakal bicarain tentang Raymond Dupeny. Nah, tapi sebelumnya kalian penasaran nggak sih gimana sih caranya ngucapin selamat hari Valentine buat orang yang kalian kasihi menggunakan bahasa Prancis? Nah, jadi kamu bisa bilang kayak gini, Bon Saint Valentin, chérie. Bon Saint Valentin, chérie. Ya, selamat hari Valentine ya sayangku. Oke, atau kamu pengen ngucapin sesuatu yang lebih panjang lagi dalam bahasa Prancis ya. Misal kayak gini, en cette journée si spéciale, je voulais te dire merci. Merci de me laisser t'aimer et de m'aimer en retour. Ya, yang artinya di hari yang spesial ini aku pengen ngucapin makasih banget buat kamu, makasih udah mencintaiku dan juga membiarkan aku untuk mencintaimu sebaliknya. Ya. Nah, kurang lebih kayak gitu, kalian bisa lihat lagi ucapan-ucapan dalam bahasa Prancis lainnya yang udah aku taruh di Medium. Linknya ada di sana, nanti kamu tinggal langsung aja ke Medium aku dan klik link yang ada di sana. Nah, sekarang kita langsung aja bahas tentang Raymond Dupeny. Oke, jadi Raymond Dupeny ini adalah seorang kartunis yang orang yang suka menggambar juga, suka ngelukis, dia ilustrator juga, dan juga dia adalah seorang pemahat ya. Jadi kita udah bisa bayangin bahwa ini adalah orang yang punya nilai seni banget lah, seorang artis lah ya, artistik banget pokoknya hal-hal yang dia bikin di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi beliau lahir pada tanggal 16 November 1908 dan meninggal pada tanggal 14 Januari 1999. Ketika berumur 15 tahun, dia melanjutkan studinya di École des Arts Appliqués atau sekolah terapan, dan sekarang sekolah ini disebut sebagai École Dupeny. Dari sana dia kemudian lanjut lagi bekerja di dalam industri periklanan. Nah, di sana dia bekerja sebagai ilustrator, penggambar, kemudian dia buatin logo, dan kemudian hasil yang dia buat ditempelkan di dalam produk-produk yang sudah dipesan ya, yang ingin diproduksi di sana. Nama perusahaannya adalah Tolmie. Nggak lama setelah itu, pada tahun 1930 dia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Denise d'Amour. Nah, mungkin kalian di sini melihat ada sesuatu yang nggak familiar dalam tulisan kata d'amour. Nah, karena biasanya kalau dalam bahasa Prancis d'amour ditulis dengan D apostrof kemudian amour ya. Jadi artinya cinta. Tapi di sini dia ditulis sebagai d'amour, sebuah nama yang cukup ikonik banget pada zamannya dan sungguh nggak biasa, unik lah ya. Nah, tapi sebelum itu kisah cinta mereka sebenarnya nggak semudah itu karena ada perbedaan umur di antara mereka berdua. Jadi Denise d'Amour ini berumur lebih tua 5 tahun dibandingkan Raymond Dupeny, dan ini membuat keluarga mereka cukup bertentangan dengan ya hubungan yang mereka jalin. Jadi mereka menjalankan hubungan itu secara diam-diam tanpa diketahui orang tua dan juga pihak keluarga. Nah, ini disebut dalam bahasa Prancis sebagai s'aimer en cachette ya, s'aimer en cachette atau backstreet ya, cinta yang sembunyi-sembunyi. Walaupun mereka harus menghadapi hal-hal seperti itu, akhirnya mereka juga berhasil untuk menjalin hubungan yang lebih erat lagi, mampu meyakinkan keluarga mereka, dan akhirnya mereka dapat izin untuk menikah pada tahun 1930-an dan diberkahi seorang anak perempuan yang bernama Annie Peny. Nah, Annie inilah yang kemudian menceritakan banyak hal tentang ayahnya Raymond Dupeny kepada seluruh khalayak ramai karena ada banyak hal yang tersembunyi di dalam lukisan yang dia buat. Seperti yang tadi aku udah jelasin, dia bekerja di salah satu perusahaan Tolmie, tapi pada saat itu kemudian perang memuncak ya, karena pada tahun 1920-an sampai 1940-an itu kan antara perang pertama selesai kemudian masuk ke perang dunia kedua ya. Nah, karena perang yang semakin memuncak ini di Paris, kemudian Raymond Dupeny dan juga
keluarganya mereka pindah ke Auvergne. Kemudian memilih untuk bekerja bersama dengan Max Favalelli. Nah, di sini dia bekerja sebagai seorang jurnalis perang atau war correspondent. Nah, koran ini adalah jenis koran mingguan yang dibuat oleh Max Favalelli dan khusus memberitakan tentang perang, dan nama korannya adalah Rik Irak yang berdiri pada tahun 1929 hingga 1944. Nah, nggak lama nih dari Auvergne, dia bekerja dengan Max Favalelli. Di tahun-tahun inilah dia menghasilkan sebuah karya seni yang sangat fenomenal yang kemudian sampai saat ini disebut sebagai simbol Hari Kasih Sayang Dunia. Nah, tapi sebelum itu, ketika dia bekerja sebagai seorang war correspondent, dia di sini juga banyak menghasilkan publikasi-publikasi seni yang lainnya ya. Dia tetap menggambar, walaupun dia sebagai jurnalis, dia tetap menggambar, dia melukis juga, dia memahat juga di beberapa koran, misalnya seperti Le Rire, kemudian ada Rire A2, kemudian ada Paris Magazine, lalu ada De Boulevardier. Nah, dan masih banyak lagi. Dia terus melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan sampingan seperti itu karena dia pengen membahagiakan keluarganya dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi. Nah, pada tahun 1942, Max Favalelli meminta Raymond untuk membawakan sebuah dokumen yang cukup rahasia kepada seorang klien di Valence. Nama tempatnya Valence ya. Nah, di sana dia duduk di sebuah bangku. Kemudian sambil menunggu klien itu, dia melihat di hadapannya ada sebuah kios musik ya, atau tempat pertunjukan musik. Nah, di sana dia kayak mulai berimajinasi. Kalian tau lah ya, kalau orang seni itu kayak di dalam otaknya itu ada aja yang dipikirin, ada aja kayak gambaran-gambaran sesuatu yang imajinatif banget ya, fiksional banget. Nah, akhirnya di sana sembari menunggu dia mencoba menggambarkan apa yang dia imajinasikan di dalam pikirannya ya. Nah, dia mulai mengambil kertas, kemudian mulai menggambar. Di sana dia menggambarkan seorang pemain biola yang cukup tinggi, rambutnya panjang, dan tentu dia bermain biola ya. Nah, di hadapannya ada satu orang gadis yang melihat pertunjukan itu dengan sangat atentif banget, dan dia seolah-olah impress banget dengan pertunjukan itu. Jadi pandangannya sangat terfokus pada si pemain biola ini. Dan akhirnya dia buat terus itu sambil menunggu si klien, dia buat sampai selesai, dia buat juga kios musiknya. Singkat cerita, pertemuannya juga selesai. Dia kembali ke kantor bertemu dengan Max Favalelli. Kemudian justru di sana dilihat oleh Favalelli, wah ini gambar apa gitu, kok bagus gitu, kayak nggak biasa aja gambarnya. Nah, sebelum dia pulang, ketika dia menggambar itu sebenarnya dia nggak mikirin nama apapun atau sebutan apapun untuk gambaran ini. Jadi dia cuma gambar aja. Tapi ketika sampai di kantor, dia ketemu dengan Favalelli dan kemudian dia terkesan, dan kemudian dia memberi judul pada gambar ini dengan sebutan Les Amoureux de Penny. Nah, inilah cikal bakal bagaimana terlahirnya sebuah lukisan yang sangat fenomenal itu, dan kemudian dikenal juga oleh khalayak ramai ya. Nah, kenapa itu bisa jadi booming banget? Karena ketika dilihat oleh Favalelli, dia minta Penny untuk mengizinkannya menaruh gambar ini di dalam koran yang dimiliki oleh kantor ya, Rik Irak tadi. Kemudian dia ditaruh di halaman pertama, dan itu adalah publikasi pertama kartunis yang muncul di situ. Dan ini yang menjadi pengalaman yang cukup menakjubkan bagi Penny itu sendiri. Jadi buat yang belum tahu tentang kios musik tadi, itu adalah sebuah bangunan yang khas banget pada abad ke-19. Nah, bangunan itu juga sebenarnya real ada ya, bukan imajinasi dari Raymond de Penny, tapi itu benar-benar ada di situ. Kemudian karena booming juga gambar yang dibuat oleh Penny, akhirnya tempat itu diinaugurasi sebagai tempat bersejarah pada tahun 1982. Nah, untuk karakternya sendiri kamu bisa temuin dia di kota, di dalam di tengah-tengah taman. Kemudian bentuknya juga sangat simetris. Sisinya itu polidiagonal ya, jadi ada banyak sisi sampingnya tapi simetris juga. Nah, kadang kalau zaman dulu itu ada yang berputar seperti komedi putar ya, dia bisa mutar kayak gitu, tapi itu jarang banget ditemuin. Yang lebih umum ditemukan adalah dia yang statis, yang nggak bisa bergerak, cuma ya udah diam gitu aja. Nah, jadi itu tentang kios musik atau tempat pertunjukan seni.
ini. Dan beberapa pertunjukan yang mungkin kamu lihat di sini adalah seperti pameran artistik atau pertunjukan musik itu sendiri. Lambat laun karena Les Amoureux du Peigne ini menjadi gambar yang sangat fenomenal dan juga dikenal oleh khalayak ramai, nggak cuma di Prancis tapi di beberapa negara di dunia juga. Akhirnya banyak toko dan juga perusahaan lain mereproduksi ya gambaran ini menjadi kayak boneka, dibuat keramik, dibuat dalam bentuk gelas dan yang lain sebagainya. Dan inilah kenapa hal-hal seperti ini menjadi sebuah souvenir ketika kalian ingin merayakan Hari Valentine, dan seolah-olah ini menjadi simbol Hari Valentine dunia ya, karena banyak direproduksi dalam medium yang berbeda, kemudian ini digunakan sebagai souvenir. Nah, tapi pernah gak sih kalian berpikir sebenarnya siapa sih yang digambar oleh Raymond de Peigne di dalam lukisan itu? Apakah itu sebenarnya cuma imajinasi atau itu adalah keadaan yang nyata? Ya, kita sendiri juga kadang suka dibuat bingung sama lukisan-lukisan orang itu ya, karena kadang orang buat itu sebagai bentuk sesuatu yang sifatnya surrealis. Kita ya dilebih-lebihkan lah ya, supaya lebih dapat emosinya, dan sebenarnya itu real atau enggak, itu realitas yang sebenarnya ingin dia visualisasikan dalam gambar atau enggak, atau sebenarnya itu hanya sebuah imajinasi semata. Misalnya orang-orang yang seni dalam hal idealis, dia akan membuat itu sangat sempurna, sesempurna mungkin, seideal mungkin, padahal itu nggak begitu keadaannya ya. Apakah itu sifatnya imajiner, kemudian dia gambar seperti itu berdasarkan imajinasi yang ada di dalam kepalanya? Nah, itu yang selalu menjadi misteri ketika seorang seni atau pelukis atau pemahat ya, sebenarnya apa sih yang ingin dia gambarkan di situ. Nah, beberapa tahun memang itu menjadi sebuah misteri, dan akhirnya Annie Peigne itu menjelaskan bahwa ya itu sebenarnya cuma orang tua aku aja. Yang pemain biola adalah bapakku, kemudian penikmat seninya adalah ibuku. Itu cuma gitu aja, dan itu merupakan imajinasi yang dimiliki ayahku ketika menunggu seorang klien di Valence. Jadi cuma sebatas itu. Jadi kita pikir itu adalah sebuah keadaan yang nyata karena tempatnya nyata. Ya, jadi seolah-olah memberikan emosi yang sangat mendalam pada lukisan itu, dan semua orang juga memahami secara kolektif seperti itu. Jadi ya kita seolah-olah memahami seperti itu ya. Pernyataan yang diberikan oleh Annie Peigne ini juga sebenarnya dia berikan ketika dia menghadiri sebuah perayaan Hari Kasih Sayang ini, edisi ke-55 di desa Saint Valentin. Mungkin kalian baru tahu juga ada tempat itu, aku juga baru tahu. Jadi ada salah satu desa di Prancis itu disebut dengan Saint Valentin. Nama jalan, nama tempat itu juga dibuat seperti nama-nama kasih sayang, Les Amoureux misalnya, atau Jalan 14 Februari, kayak gitu di sana itu. Jadi unik banget. Di dalam perayaan itu dia bilang kayak gini, en fait ces deux personnages qu'il dessinait c'était tout simplement lui et ma mère. Nah, jadi gambar itu adalah representasi dari Raymond dan juga Denise yang mulai jatuh cinta ketika mereka bertemu di umur yang masih sangat muda. Kemudian dia mencoba untuk memvisualisasikan sesuatu yang sedikit berbeda, dan tapi itu menceritakan kisah mereka ya. Kemudian di saat yang sama juga ada wali kota yang turut menghadiri perayaan itu, yaitu Pierre Rousseau. Dia juga sebenarnya kenal dengan Raymond de Peigne di Valence pada saat itu, pada saat pembuatan lukisan itu juga ya. Tapi di sana mereka kayak masih bertegur sapa biasa-biasa aja, dan mereka juga sempat membuat tanggal pasti untuk bertemu. Tapi sayangnya waktu itu ketika tanggalnya udah ditentukan, Raymond sakit dan dia harus dioperasi, jadi mereka gagal bertemu. Tapi beberapa hari kemudian dia justru meninggal dunia. Ini sungguh sedih banget sih. Cukup menyesal karena nggak pernah bisa menyambut kedatangan Raymond Peigne di desa Saint Valentin. Hal yang menyedihkan lainnya adalah ketika istrinya meninggal di umur 94 tahun. Nah, ketika itu istrinya udah mulai sakit dan juga terlihat sangat capek. Dia juga harus dirawat di rumah sakit, dan kemudian akhirnya meninggal pada umur 94 tahun. Dan Raymond ini benar-benar menolak untuk datang ke pemakaman. Kenapa dia begitu? Karena dia berpikir bahwa istrinya selalu ada di sampingnya dan selalu ada di dalam pikirannya. Dia nggak mungkin pergi dari situ ya. Jadi dia berpikir bahwa ya istrinya nggak bakal kemana-mana, dia selalu bersama aku di sini ya, di kepalaku. Bayangin dia kayak gitu, dan sedih banget lah pokoknya ya. Dan dia juga ketika melihat ini sakit-sakitan pada saat itu, dia selalu mengatakan bahwa
Ani selalu seperti seorang gadis perempuan pertama kali dia kenal, dan selalu terlihat seperti gadis 20 tahunan, gak pernah terlihat tua, selalu cantik, dan kasih sayangnya selalu sama sejak saat itu. Dan dia selalu berpikir seperti itu sampai 2 tahun kemudian dia juga meninggal dunia di umur 90 tahun ya, pada tanggal 14 Februari 1999. Cukup sedih sebenarnya ya kalau misalnya melihat kisah cinta yang harus pergi memudar seperti itu dari kehidupan nyata sebuah tokoh yang memang menghasilkan sebuah karya seni yang sangat fenomenal dan ikonik banget, sekarang pun jadi dikenal di khalayak ramai ya. Terlepas dari itu juga, akhirnya masyarakat Prancis dan juga beberapa masyarakat di dunia menginaugurasikan suatu tempat untuk didedikasikan kepada Raymond Peny. Dan Jepang juga yang paling merasakan emosi melankolisnya, dia juga memberikan beberapa tempat yang didedikasikan kepada Raymond de Peny, dan juga beserta karya-karya originalnya kalian bisa temukan misalnya kayak di Jepang ya. Nah, misalnya di sini Prancis dan Jepang mendirikan 4 museum, yaitu Musée Peny du Dessin Humoristique di Antibes, kemudian ada di Brassard-les-Mines, kemudian ada di Karuizawa dan juga Mimazaka. Kemudian patung tentang Les Amoureux de Peny juga dipajang di Hiroshima dekat dengan atomic bomb. Inilah yang menjadi sebuah emblem untuk menghormati dan memberikan penghargaan terakhir kepada Raymond de Peny atas karya-karyanya yang udah menginspirasi banyak pasangan-pasangan yang ada di dunia. Oke, nah jadi itu dia untuk di video kali ini. Makasih banget udah nonton. Selamat Hari Valentine dan sampai jumpa di video berikutnya.